Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini, anak-anak, saya akan menjelaskan tentang karangan fiksi, terutama tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita fiksi. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang. Jadi maksudnya adalah karangan ini disusun atas dasar imajinasi atau daya khayal pengarang atau penulis. Nah, di dalam sebuah cerita fiksi itu ada unsur intrinsik. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Yang dimaksud dengan unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya itu sendiri. Unsur intrinsik itu meliputi tema, tokoh, watak, alur, latar cerita, dan amanat. Ada satu lagi yang dinamakan gaya, tapi tidak kita bahas. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu apa yang dimaksud tema. Yang dimaksud tema merupakan persoalan utama dalam sebuah cerita, ya. Itu yang dimaksud tema. Jadi tema itu adalah gagasan pokok yang menjiwai seluruh karangan. Yang kedua adalah penokohan atau tokoh. Tokoh itu merupakan pelaku atau pemeran dalam cerita. Kemudian watak, di dalam tokoh itu pasti ada watak. Watak itu adalah sifat atau perilaku dalam sebuah cerita atau gambaran imajinasi tentang seorang tokoh, ya. Alur itu adalah struktur cerita atau merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Rangkaian peristiwa dalam cerita itu merupakan hubungan sebab akibat yang menimbulkan sebuah peristiwa. Yang berikutnya adalah latar cerita atau setting, itu adalah tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Nah, termasuk latar waktu, latar suasana, ya, latar tempat. Yang keenam itu amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang disampaikan pengarang. Untuk mengetahui amanat tentu saja harus kita baca dulu dalam cerita itu secara keseluruhan, ya, karena disampaikan secara tersembunyi. Nah, selanjutnya anak-anak, dari segi peranan tokoh. Tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama yaitu tokoh yang mempunyai peranan penting dalam sebuah cerita. Kalau tokoh tambahan yaitu tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja. Nah, tokoh utama itu biasanya kemunculannya itu dalam sebuah frekuensi yang sangat sering dari awal hingga akhir, membawa misi juga. Nah, ini adalah jenis tokoh berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, jenis tokoh dibagi menjadi tiga. Yang pertama tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang mempunyai perwatakan yang sangat bulat, artinya lengkap perwatakannya. Nah, biasanya tetap membawa misi, ya. Nah, tokoh antagonis adalah tokoh penentang, ya, tokoh penentang. Tokoh penentangnya siapa? Tokoh penentangnya tokoh protagonis. Nah, biasanya dia itu menghalang-halangi misi yang sedang diperjuangkan oleh tokoh
protagonis. Nah, selanjutnya yang ketiga itu dinamakan tokoh tritagonis. Tri itu 3 ya. Ini adalah bisa juga disebut tokoh pembantu atau tokoh penengah. Ya, itu. Nah, selanjutnya anak-anak kita lanjutkan dengan jenis-jenis cerita fiksi. Jenis-jenis cerita fiksi yang pertama itu dinamakan dongeng. Dongeng termasuk cerita fiksi lama atau orang menyebutkan sebagai sastra lama. Dongeng itu merupakan cerita fiksi yang bersifat khayalan dan menceritakan hal-hal ajaib yang disampaikan dari mulut ke mulut serta dari generasi ke generasi. Nah, dongeng itu dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama dinamakan sage atau saga. Ya. Nah, yang kedua dinamakan mite, yang ketiga legenda, yang keempat fabel, yang kelima cerita jenaka. Nah, kita jelaskan jenis-jenis dongeng satu persatu. Yang pertama adalah sage atau saga. Sage yaitu jenis dongeng yang menjadikan peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan sejarah. Ya, sebagai alur ceritanya. Contohnya Calon Arang, ya. Kemudian Lutung Kasarung, itu adalah contoh-contoh dongeng yang termasuk sage. Yang berikutnya adalah dongeng yang dinamakan mite. Mite adalah jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat terhadap benda gaib, dewa-dewi maupun roh yang dipercayai memiliki kekuatan gaib. Itu disebut mite. Contohnya Dewi Sri sebagai Dewi Padi, Putri Tunjung Buih dan Putri dari Bambu. Itu adalah contoh mite. Berikutnya disebut legenda. Apa yang dimaksud dengan legenda? Legenda itu adalah jenis dongeng yang menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat, baik itu wilayah, daerah maupun tempat yang kini dijadikan sebagai objek pariwisata. Selain itu juga menceritakan kejadian alam maupun terjadinya suatu benda dengan cerita khayalan yang mengandung keajaiban. Contohnya legenda Danau Toba, legenda terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, Telaga Warna, Batu Gantung, dan seterusnya. Jenis dongeng yang keempat dinamakan fabel. Fabel itu adalah cerita binatang. Artinya tokoh-tokohnya itu adalah binatang yang berperilaku seperti manusia. Banyak contoh fabel. Contohnya si kancil dengan buaya. Ya. Si kancil dengan si buaya. Selanjutnya anak-anak, jenis dongeng yang kelima dinamakan dongeng lucu atau dongeng jenaka. Yang dimaksud dengan dongeng lucu atau dongeng jenaka yaitu dongeng yang isinya itu humor
yang menceritakan tentang seseorang tokoh. Nah, cerita ini berisi kebodohan atau kecerdikan tokohnya dengan cara yang dapat membuat pembacanya itu tertawa. Contohnya Abu Nawas, Si Kebayan, Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Ini adalah contoh-contoh dongeng yang isinya lucu. Nah, berikutnya anak-anak kita lanjutkan jenis karya fiksi yang disebut dengan novel. Apa yang dimaksud dengan novel? Novel adalah cerita fiksi yang menceritakan sebagian kisah hidup seseorang. Cerita ini akan menceritakan secara panjang hubungannya tokoh dengan orang di sekitarnya, lengkap dengan penggambaran wataknya. Di dalam novel, alur cerita dibuat dengan pro dan kontra, serta memiliki klimaks pada ending. Contohnya itu Laskar Pelangi, ya, Siti Nurbaya, Ketika Cinta Bertasbih, Tenggelamnya Kapal Van de Beek, ya, Ainun Habibi, dan seterusnya. Kemudian jenis yang ketiga dari sebuah karya fiksi itu dinamakan cerpen. Cerpen itu adalah cerita fiksi yang berisi cerita pendek tentang kehidupan seseorang dan dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Nah, misalnya contoh Sepotong Cinta Dalam Diam. Ya. Oh mama, oh papa, ya. Brandy Drummond dan seterusnya. Nah, ini adalah roman. Kalau roman adalah cerita fiksi dengan tema percintaan dan asmara. Roman juga berisi cerita dengan sebuah pesan moral yang baik dan bersifat klasik. Contohnya Sidul Anak Jakarta, Neraka Dunia, ya, Kata Hendak Jadi Lembu, Gadis 4, ya, Mencari Pencuri Anak Perawan. Nah, bedanya dengan novel, kalau roman itu yang diceritakan itu keseluruhan hidup dari seorang tokoh yang mengubah kondisinya, yang mengubah nasibnya. Tapi kalau novel yang diceritakan tidak keseluruhannya, tetapi hanya sebagian saja, sebagian hidupnya. Misalnya pada saat remaja atau pada saat hari tuanya. Nah, saya lanjutkan. Walau cerita fiksi hanya sebuah kisah yang bersifat khayalan, tetapi cerita ini sangat menghibur untuk dibaca. Selain itu, kamu dapat mengambil banyak pesan kebaikan yang terdapat di dalamnya. Nah, cerita fiksi itu biasanya membawa pesan untuk tidak durhaka kepada orang tua, ya, kesetiakawanan, sebuah cinta yang tulus dan saling berkorban, serta pesan-pesan kebaikan lainnya yang dapat kita ambil dari pembelajaran sebuah cerita. Jadi anak-anak, meskipun cerita fiksi itu adalah sifatnya imajinatif, tetapi mencerminkan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga cerita fiksi itu ada kaitannya dengan tokoh-tokohnya. Jadi tokoh-tokoh dalam sebuah cerita itu adalah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah anak-anak yang bisa kita jelaskan. Silahkan dipelajari ulang jika tidak mengerti. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu.